Om Swastiastu. Kan kabar ya, fams? Joy Ricci datang lagi pagi ini dengan yang rame-rame dari Bali. Wah, asik nih, mandi rame-rame di sungai. Cakep. Tapi kenapa harus mandi ya? Coba, Joy minta putar ulang ya videonya. Walah, abis main lumpur toh. Pantesan deh. Tradisi permainan rakyat yang satu ini juga gak kalah menarik, fams. Namanya megoak-goakan. Tradisi ini sebenarnya untuk menceritakan sejarah perang kerajaan Buleleng yang melawan kerajaan Belambangan di Jawa Timur. Siapapun boleh kok ikut permainan ini. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan. Ya jelas nih fams, semakin banyak yang ikut, semakin seru juga nih permainannya. Oh iya, nama megoak-goakan ini terinspirasi dari nama burung gagak. Dipercaya gagah berani fams saat terbang berkelompok, saling melindungi. Sebelum permainan dimulai, sang raja dan peserta harus bernyanyi dulu. Senandung ini berisi pantun berbahasa Bali, fams. Aturan mainnya sederhana. Tugas raja yang ada di depan harus menangkap pemain paling belakang barisan. Sedangkan pemain yang ada di depan barisan, atau disebut goak, harus melindungi ekornya. Tapi yang menjadi ekor pun tetap harus menghindar dari tangkapan raja ya, fams. Karena berjajar memanjang ke belakang, para peserta ini nggak boleh melepaskan pinggang peserta lainnya, fams. Kalau lepas, artinya permainan harus diulangi dari awal lagi. Wah, seru nih! Uniknya lagi, raja yang sudah berhasil menangkap ekor atau pemain yang paling belakang, boleh saja nih meminta apapun, biar makin asik permainannya. Kebanyakan sih, permintaan raja menarik penonton untuk ikut permainan ini. Hihi. So, jangan kaget ya kalau kamu lagi nonton terus dipaksa untuk ikut main. Tapi, raja juga boleh kok minta digendong layaknya seperti seorang raja, fams. Karena perempuan, jadinya ratu deh. Meski cukup menguras fisik, karena harus lari-larian di lahan berlumpur, kebersamaan dalam permainan ini bisa bikin nagih loh, fams. Saking semangatnya, sampai-sampai banyak pemain yang jatuh terguling. Megoak-goakan adalah tarian tradisional rakyat khas Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Dulu permainan ini dipentaskan menjelang Hari Raya Nyepi, fams, untuk memberikan dan membangun semangat pada pasukannya. Untuk menjaga kelestariannya, permainan ini sekarang jadi rutin digelar sebelum musim tanam, serta dijadikan atraksi wisata budaya Buleleng. Hebatnya lagi nih, fams, megoak-goakan ini udah masuk warisan budaya tak benda sejak tahun 2020, fams. Yang jelas sih, permainan ini bertujuan untuk menghormati jasa raja pendiri Kerajaan Buleleng, Bali. Selesai bermain, warga juga biasa membersihkan diri bersama di aliran air bersih sekitar area permainan, fams. Jadi kebersamaan makin berasa deh. Nah, kalau kamu tertarik mencoba permainan tradisional ini, cus, agendakan berlibur ke Buleleng, Bali, fams. Pagi-pagi gini disajin sate emang menggugah selera banget ya, fams. Apalagi sate khas Bali yang menjadi sajian khas dari kerajaan Majapahit. Yummy! Wits, nggak hanya sate lilit aja nih yang bakal bikin ngiler, fams. Tapi ini nih, nasi tekor. Lauk pauknya bermacam-macam. Ada lawar, sate lilit, serapa ayam, telur, dan kuah ares. Banyak kan isiannya? Gimana nggak ngiler coba kalau banyak macam gini? Apalagi harganya tergolong murah untuk porsi sebanyak ini. Oh iya, tekor dalam bahasa Bali memiliki arti pincuk atau alas makan yang terbuat dari daun pisang, fams. Jadi nasi tekor ini disajikan dengan alas daun pisang, tentunya dengan cita rasa tradisional yang lezat. Meski penyajiannya dengan cara tradisional dan menunya tradisional, tapi rasanya makin kini deh, fams. Dan uniknya lagi, olahan nasi tekor ini no MSG loh, alias gak pakai penyedap rasa buatan. Jadi aroma rempah-rempah dari bumbunya kerasa banget deh di lidah. Sate lilit memang jadi kuliner wajib yang dinikmati kalau di Pulau Dewata nih, fams.
Karena sate lilit ini sudah ada dari lama dan menjadi sajian khas dari kerajaan Majapahit. Gak cuma legendaris dan enak aja nih, sate lilit pun ini juga banyak macamnya. Karena bisa menggunakan daging ikan, sapi, ataupun ayam. Bumbu yang digunakan pun rempah-rempah Nusantara, fams. Cara buatnya gampang. Rempah-rempah beserta daging dihaluskan, fams. Coba kita tebak-tebakan, warna kuningnya dari rempah-rempah apa ya, fams? Betul, kencur, fams. Kencur mempunyai fungsi untuk meningkatkan aroma serta memperkaya rasa dari masakan, fams. Tinggal bentuk aja sate lilitnya, fams. Biasanya ukurannya kecil-kecil kok, biar nggak susah makannya dan dibakar kurang lebih sekitar 10 menit aja. Kalau warnanya udah berubah, artinya udah matang dan siap disantap deh. Nasi tekor ini semakin lezat lagi dan terasa tradisionalnya karena didampingi juga oleh sayur ares, fams, yaitu bagian dalam dari pelepah pisang. Siapa sangka kan bisa dibikin menjadi sayur? Sayur ares ini terkenal di Bali dan Lombok. Ares juga dikenal sebagai makanan tradisional suku Sasak, fams. Kalau di Bali pelepah pisang disebut gedebong, kalau di Lombok gedebok. Ada cerita unik nih di balik populernya sayur ares ini di Lombok, fams. Sayur ini populer saat Lombok mengalami kekeringan yang sangat panjang dan menyebabkan banyak kematian pada tanaman-tanaman sampai gak ada yang bisa dimakan. Saat itu, pohon pisang menjadi salah satu pohon yang bisa hidup. Seluruh bagian dari pohon pisang pun bisa dimanfaatkan, termasuk bagian batangnya. Tanaman pisang emang salah satu jenis tanaman buah yang mudah tumbuh dan toleran terhadap kekeringan. Sebagian besar bagian tanaman pisang ini mengandung air. Makanya saat musim kering, pohon pisang dapat bertahan dibandingkan tanaman buah lainnya, fams. Gedebong pisang ini juga dipercaya bisa ngobatin diabetes dan menyembuhkan anemia loh, fams. Karena bisa meningkatkan hemoglobin dalam darah. Mantul kan, fams? Dengan berjamurnya kulineran yang baru-baru di Pulau Dewata, Bali, tapi nasi tekor ini tetap menjadi idola dan pilihan dari wisatawan loh, fams. Tentunya dari sisi rasa, aneka lauk, suasana, dan harga menjadi kuncinya. Hehehe, Joyce pusing juga nih kalau lauknya banyak gini. Mana lezat-lezat banget lagi. Istimewa banget deh emang. Bali ini nggak pernah gagal deh kalau untuk masalah kulineran. Meski sederhana, tapi jadi terlihat mewah banget kan, fams? Dibandingkan dengan nasi campur, jauh deh dari segi rasa dan lauk pauknya. Nasi tekor top deh, fams. Kalau di jam-jam makan siang nih, fams, warung nasi tekor ini pasti rame banget deh. Jangan sampai kehabisan karena telat datang, fams. Terus kalau udah sampai di warungnya, pasti suasana ini berbeda banget. Berasa di zaman dulu deh. Dari penyajiannya, bangunannya, dan pernak-perniknya. Wah, top markotop deh pokoknya. Cus deh, fams. Kalau ke Bali, cicipin nasi tekor ini ya. Biar melek banget di mata, Joy kasih yang segar-segar dulu ya untuk kita semua nih, fams. Buah-buahnya sudah lengkap nih, fams. Gaskan, kupas semua, lalu potong tipis-tipis. Kita akan buat rujak kuah pindang. Rujak buah yang kayak vitamin C menjadi lebih sedap kalau ditambah kuah pindang yang gurih, fams. Bumbu kuah pindang ini simpel, fams. Cabai, garam, gula aren, dan juga yang paling penting, terasi. Haluskan. Lalu tuang kuah pindangnya. Kuah pindang ini nih, fams, terbuat dari kaldu ikan yang telah diolah agar bau amisnya nggak kerasa lagi. Diolahnya dengan cara direbus dan diberi garam, fams. Sip deh, lanjut. Carikan bumbu gulanya. Tinggal siram deh ke atas buah yang sudah dipotong-potong, fams. Di Bali, pada umumnya, rujak kuah pindang ini sangat digemari untuk dimakan siang hari, fams. Panasnya matahari akan langsung terlupakan tuh dengan sensasi asam pedas segar rujak ini, fams. Yang doyan seafood, ayo merapat. Ngiler nggak nih? Pagi-pagi udah disajikan olahan yang rame kayak gini. Ada ikan, cumi, udang, kerang, dan scallop. Semuanya serba enak. Kalau biasanya makan seafood di Bali selalu mengarah ke tempat sejuta umat. Mulai sekarang, kamu udah punya alternatif ini, fams. Rasanya gak kalah enak. Dan yang paling penting, harganya murah, fams. Tuh, porsinya juga banyak kan? Lokasinya berada di Pasar Ikan Kedonangan, Kabupaten Badung.
Di sini memang aslinya merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai hasil tangkapan laut. Pastinya yang masih segar ya fams. Karena semuanya langsung diterima dari nelayan yang melaut dan bersandar di pantai yang ada di depan pasar. Mau cari apa? Ikan, cumi, kerang, atau udang? Pasti ada fams. Asal jangan nyari kapal selam aja ya. Kalau belum puas atau belum ketemu bahan seafoodnya, jangan khawatir. Transaksi jual belinya gak cuma di pinggir pantai aja nih fams. Masih banyak lagi pilihan di dalam pasarnya. Untuk harganya cukup bervariasi. Bahkan cuma beti alias beda tipis dengan yang dijual di pinggir pantai. Apalagi judulnya pasar tradisional. Masih bisa nawar dong pastinya. Tinggal pintar-pintar kita aja nih nawarnya fams. Tapi jangan Afgan ya. Sadis maksudnya. Nah, Joy kasih bocoran nih fams. Untuk harga ikan, kerang, udang, dan cumi, per kilonya mulai dari Rp30.000. Tapi semua tergantung jenisnya. Karena beda jenis, beda harga juga fams. Kalau udahan belanjanya, gak usah ribet nih fams mikirin masaknya. Di sekitar pasar Kedonganan juga terdapat nih warung-warung yang menawarkan jasa memasak. Biayanya juga santuy banget deh. Jasa bakar hanya Rp20.000 per kilo, sedangkan jasa goreng Rp40.000 per kilo. Yang jadi idola di sini nih fams adalah menu bakar-bakarannya fams. Tahu nggak kenapa? Karena saat dibakar aroma bumbunya jadi wangi. Itu cacing di perut pasti langsung nyanyi tuh fams. Proses masaknya rata-rata kurang lebih 30 menit. Tapi tergantung banyaknya bawaan kalian ya. Asli fams, rasanya boleh diadu deh sama seafood yang udah terkenal itu. Tapi pada akhirnya semua balik lagi ke kamu nih fams. Mau murah plus belanja-belanja dulu ke pasar, tinggal ke pasar Kedonganan. Mau yang cepat dan tinggal duduk manis, memang bukan di sini tempatnya. Oh iya fams, lokasi pasar Kedonganan ini juga nggak jauh dari Bandara Ngurah Rai. Kurang lebih 10 menitan aja nih, sampai kok. Kebanyakan makan bikin kita butuh ngopi fams. Tapi wait, ada juga nih kopi unik dari Bali. Permen kopi ini mungkin bisa jadi alternatif untuk ngilangin rasa stres. Kenalin ya, ini namanya permen kopios. Kopi legendaris ini asalnya dari Kabupaten Buleleng, Bali. Kabarnya sih fams, permen kopi ini lahir tahun 1962. Widih, udah tuir juga ya. Di balik kenikmatan rasanya, permen ini ternyata hanya dibuat dari 3 bahan. Dan yang paling penting, gak ada bahan kimianya sama sekali fams. Bahan utamanya cuma kopi, santan, dan gula pasir. Tapi kenapa rasanya bisa enak ya? Kuncinya ada pada kelapa fams. Tapi gak semua kelapa ini bisa dipakai ya. Hanya kelapa dengan kulit yang coklat beginilah yang dipakai untuk bikin permen. Bisa dibilang kelapa ini kondisinya udah tua. Daging kelapanya keras dan kadar airnya gak terlalu banyak fams. Santan digunakan sebagai bahan dasar permen untuk mendapatkan rasa gurih. Selain itu, santan juga berfungsi sebagai pengganti susu pada proses pembuatan coklat dan permen. Untuk kopinya, jelas wajib memakai kopi Bali fams. Masyarakat Bali cenderung lebih menyukai jenis kopi Robusta yang cenderung pahit. Untuk menghasilkan sari kopinya, lebih baik gunakan teknik Vietnam drip. Dalam pengolahan ini, sari kopi dibiarkan menetes sedikit demi sedikit agar sari yang didapat lebih berkualitas. Proses pembuatan permen kopios ini masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan tradisional fams. Satu kali pembuatan permen kopios bisa menghabiskan waktu selama 4-5 jam lamanya loh. Jadi kalau mau bikin permen kopi, harus punya stok sabar yang melimpah. Apalagi bikin adonan kopios mirip kayak bikin dodol. Meskipun kelihatannya receh, tapi bener-bener menguras tenaga fams. Adonan kopios harus terus diaduk secara rata, biar nggak gosong di bagian bawahnya. Saat masih panas, adonan permen kopi harus segera dicetak. Karena mengandung gula, adonan ini bisa cepat mengeras saat kondisinya mulai dingin. Dulu di Indonesia, permen disebut dengan kembang gula atau gula-gula. Kata permen ini cuma dipakai untuk menyebut permen dengan rasa peppermint yang putih, pipih, bulat, dan pedas. Tapi lambat laun, kata permen ini digunakan untuk penyebutan makanan manis. Terakhir, tinggal dibungkus dengan kertas kue fams. Gimana? Tertarik? Satu bungkus permen kopi berisi 20 buah ini dibanderol dengan harga Rp25.000.
Wah, lumayan banget nih. Bisa buat pengganjal mata di kala ngantuk menyerang. Meluncur sambil menikmati alam bersama teman. Wih, seru banget, fams. Gokil pingin dah. Ya begini nih, fams. Yang namanya menikmati surga duniawi. Gimana enggak? Alam Indonesia itu emang selalu punya cara seru buat manjain penikmatnya. Misalnya, mencoba water slide di Desa Lemuki, Kecamatan Sawang, Kabupaten Buleleng, Bali. Berawal dari postingan di sosial media, tempat ini kini menjadi viral loh. Kemudian, menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dilirik wisatawan lokal dan mancanegara. Wuhu! Indonesia mendunia! Emang butuh effort sih untuk menuju lokasi ini. Kalian harus jalan kaki selama 30 menit dari tempat parkir di Desa Lemuki. Kalau nggak mau capek, bisa kok naik ojek, fams. Tapi masa iya sih mau healing naik ojek segala? Mending jaki aja alias jalan kaki. Biar berasa banget nih kalau lagi liburannya. Fams, suasana di Desa Lemuki ini pemandangan alamnya dahsyat abis. Dengan topografi alam yang beragam. Mulai dari pepohonan, persawahan, dan masih banyak lagi. Landscape alamnya benar-benar cakep. Jalan kaki nggak bakal berasa capek. Tiba-tiba udah sampai aja di pelataran water slide Sungai Tuaya. Rasa lelah terbayar lunas dengan pemandangan yang indah, fams. Area Sungai Tuaya memang nggak terlalu besar, tapi aliran sungainya terbilang cukup deras. Airnya juga jernih. Gak heran kalau air sungai di sini juga dimanfaatkan untuk pengairan sawah milik masyarakat setempat. Sejak viral, fams, lokasi water slide Desa Lemuki ini dikelola oleh sejumlah pemuda setempat. Mereka tergabung dalam Pokdarwis Wisata Lemuki. Tempat ini buka setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk tarif masuknya Rp50.000 per orang. Tapi kalau mau mencoba water slide, kalian bakal dikenakan biaya tambahan Rp10.000. Biaya ini udah termasuk peminjaman ban bekas dan bisa digunakan untuk meluncur, fams. Oh iya, lokasi perosotan di sini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Di bagian dasar Sungai Tuaya ini terdapat batu granit yang halus loh, sehingga terbilang aman untuk dijadikan lokasi water slide. Selama bermain, kalian juga bakal didampingi petugas kok. So, no wonder ya, fams. Meluncur dengan dinginnya air sungai, dijamin bisa bikin nagih. Adrenalin kalian juga bakal terpacu. Main water slide di sini gak dikasih batasan waktu kok. Selagi ada keinginan untuk main, sikat terus. Hahaha. Wisata alam kayak gini ternyata sangat baik untuk kesehatan loh. Manfaatnya bisa menghilangkan depresi, meningkatkan konsentrasi, mood, dan imunitas tubuh loh, fams. Kuilah, healing kita, healing. Mau lihat yang tradisi istimewa dari Pulau Sumbawa yang satu ini? Seru maksimal, fams. Yap, balapan kebo. Balapan yang wow-nya udah mendunia, fams. Lihat aja tuh yang nonton, ribuan orang, fams. Ramenya kayak di pasar loh. Tradisi balapan kerbau ini udah dilakukan sejak dulu kala. Tujuannya untuk menyuburkan lahan pertanian saat musim tanam tiba. Gerakan kaki para kerbau itu yang membuat tanah ini menjadi gembur dan bagus untuk ditanami, fams. Dalam balapan ini, selain kecepatan waktu, kerbau ini juga harus mengenai tiang saka yang berada di garis akhir, fams. Joki dan kerbau tentu harus kompak ya. Fams, karena terbilang cukup berbahaya, hanya orang dewasa aja nih yang diizinkan jadi joki. Nah, kerbau-kerbau yang juara akan meningkatkan harga jual mereka kelak. Harga jualnya jadi mehongson, fams. Gak sembarangan kerbau ini bisa ikutan balapan kerbau ini, fams. Harus yang unggul dan pilihan. Selain itu, fams, kerbau ini juga harus memiliki otot-otot kaki yang sudah sangat terlatih. Karena kerbau pilihan dan terlatih mampu berlari hingga mencapai 60 km per jam loh. Dengan bobot tubuhnya, ini bisa 10 kali berat manusia, fams. Cepat juga di kerbau ini berlari ya. Apalagi larinya di atas lumpur. Emang top banget deh kerbau Sumba ini. Balapan kerbau ini, fams, kalau dilihat sama kayak karapan sapi dari Madura atau pacu Jawi dari Ranah Minang. Bedanya, balapan kerbau ini menggunakan kerbau.
Asiknya gak kalah menarik kok. Biasanya nih fams, balapan kerbau ini digelar sebelum atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Arena yang dipakai ini juga berpindah-pindah fams. Setiap minggu, acara ini digilir pada setiap kecamatan atau desa di Sumbawa. Dalam satu tim, 2 ekor kerbau ini disiapkan oleh pemiliknya. Kemudian, noga dipasang pada bagian pundak kerbau, lengkap dengan tali kekang di lehernya. Ada juga kareng yang digunakan sebagai pijakan joki berdiri. Widih, peserta balapan kerbau ini udah pada siap nih. Saatnya beraksi. Fams, menjadi joki harus memiliki ketangkasan untuk mengendalikan kerbau agar sampai ke saka atau tongkat kayu. Oh iya Fams, katanya sih balapan kerbau ini menjadi permainan tradisional yang dilakukan ketika musim hujan. Tujuannya sih untuk menghibur diri usai panen padi. Selain itu, balapan kerbau ini juga sebagai wujud rasa syukur masyarakat Sumbawa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fams, kegiatan balapan kerbau ini ternyata bermanfaat untuk para petani tuh. Soalnya bisa menggemburkan sawah. Setelah acara ini, padi udah bisa ditanam lagi deh oleh para petani. Ibarat kata, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui Fams. Bisa menjalankan tradisi, menyalurkan hobi, menyenangkan hati, dan memudahkan pekerjaan untuk musim tanam nanti. Mantep deh! For your info nih Fams, peserta balapan kerbau ini juga dibedakan berdasarkan usia, umurnya 1 hingga 5 tahun. Kerbau-kerbau di sini juga nggak sembarangan loh. Cirinya harus memiliki pusaran pada bulunya. Jumlah pusaran ini juga harus seimbang, Fams. Misalnya, 2 pusaran di bagian kiri dan kanan kerbau. Kepala kerbau juga harus tegak ke depan. Dan tanduk kerbau ini harus tumbuh sempurna dan melengkung ke samping. Widih, kalau dilihat-lihat nih, gagah bener kamu, Bobo. Dalam acara ini, peserta nggak termotivasi dengan hadiah. Biasanya, biaya perawatan kerbau yang dikeluarkan justru lebih besar dari hadiah yang didapatkan. Bagi pemilik kerbau, perlombaan ini adalah sebuah pertarungan prestis dan martabat. Kalau kerbau bisa menang dalam tradisi ini, bisa mendongkrak harga kerbau tuh, Fams. Harga jualnya bisa terbilang fantastis, bisa mencapai ratusan juta per ekornya. Habis main sama kerbau, lapar dong. Gaskan, kita masak tuh kerbau. Enggak, bukan. Kita nikmati kuliner Sumbawa yang nikmat tak terkira, Fams. Singang, masakan berkuah yang kaya rempah, rasanya dijamin seger banget. Kuah kuning berpadu dengan cabai rawit dan tomat bikin lidah nggak bisa berhenti ngunyah, Fams. For your info nih ya, makanan khas Pulau Sumbawa ini sangat didominasi oleh hasil laut tuh. Maklum, letak Pulau Sumbawa ini kan dekat dengan Samudra Hindia dan Laut Flores. Let's go masak! Haha! Semua bumbu harus dihaluskan, Fams. Bumbu rempah ini bisa membuat cita rasa masakan semakin nikmat loh. Wait Fams, kepiting ini sebelumnya harus direbus dengan bumbu rempah untuk menghilangkan bau amis. Lama perebusan kepiting ini harus diperhatikan juga nih Fams. Waktunya cukup 20 menit sampai cangkang kepiting ini berubah warna menjadi oranye. Kalau kelamaan, tekstur daging kepiting ini bisa jadi alot dan hilang rasa manisnya. Sekarang, giliran ikan yang meluncur ke dalam kuah nih. Singgang dari Sumbawa biasanya berisi daging ikan atau aneka hasil laut lainnya. Bagi yang nggak suka makanan laut, kamu boleh kok mengganti dengan daging sapi atau ayam. Rasanya sama-sama enak dan segar. Mantul! Oh iya Fams, masukin daun ruku-ruku atau lampes ya. Sekilas, daun ini mirip dengan daun kemangi. Daun aromatik ini, ukurannya daunnya lebih kecil dan halus. Batangnya juga memiliki bulu putih. Daun ruku-ruku ini juga memiliki aroma khas yang bisa menghilangkan bau amis dan menambahkan cita rasa makanan. Katanya sih Fams, daun ini berkhasiat untuk penyakit jantung dan darah tinggi. Wah, mantep nih. Widih, aroma harum masakannya jadi bikin lapar. Kalau udah matang, singgang siap disajikan. Kalau yang satu ini juga sudah terkenal mendunia, Fams. Betul sekali, susu kuda liar. Minuman khas masyarakat Sumbawa. Nama kuda liar bukan berarti kuda di sini nggak ada pemiliknya ya. Tapi kuda di sini dipelihara dengan cara dilepaskan di alam bebas begitu aja. Kuda di sini juga sudah biasa mencari makanannya sendiri, Fams. Saat sore hari, kuda-kuda ini bisa kembali ke rumah mereka lagi. Untuk memerah susu, pemiliknya biasa menangkap kuda yang sedang hamil. Setelah melahirkan, susu kuda betina ini diperah sampai usia anaknya 8 bulan. Nah, uniknya nih, kuda di sini gak lupa sama majikannya tuh, Fams.
Pantasan aja, gampang kalau diajak untuk perah susu. Meski dibilang udah jinak, kuda yang ingin diperah susunya harus diikat kaki nih fams, biar nggak lari dan mengantisipasi hal yang nggak diinginkan. For your info nih fams, susu kuda liar ini mulai dikenal dan diproduksi sejak tahun 1989. Semua ini berawal dari hasil penelitian Departemen Pertanian yang katanya susu kuda liar ini memiliki banyak khasiat. Bahkan, susu kuda liar ini dikenal sangat mujarab menyembuhkan berbagai penyakit, misalnya kanker, leukemia, paru-paru basah, tipes, sampai meningkatkan vitalitas laki-laki fams. Setelah diperah, saring susu untuk memisahkan kotorannya. Lalu, tuang susu ke dalam botol. Hati-hati fams, jangan sampai susunya tumpah, kan sayang. Oh iya fams, katanya susu kuda liar ini memiliki gizi yang mirip dengan air susu ibu loh. Sampai-sampai banyak rumah sakit bersalin di Perancis gunakan air susu kuda liar sebagai pengganti ASI. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan dan kekebalan tubuh bayi yang lahir prematur. Fams, susu kuda ini mengandung protein, asam lemak, karnitin, vitamin, sampai karbohidrat. Seluruh kandungan ini lebih besar dari susu kuda yang di peternakan tuh fams. Mantep deh. Selain itu juga, susu kuda liar ini bermanfaat untuk perawatan kulit. Kandungan laktoferin di dalamnya ini bisa melembabkan kulit, meregenerasi kulit, sampai memperlambat penuaan dini. Wah, ini keren banget nih manfaatnya nih. Bikin sehat di dalam dan di luar tubuh. Fams, siapa bilang susu kuda liar ini cuma bisa diminum begitu aja? Oh, tentu tidak. Bisa kok dibikin jadi es krim kekinian. Seger banget dimakan siang-siang. Di triknya cuaca Sumbawa, ya kan? Cara bikinnya masih sama fams dengan pembuatan es krim pada umumnya. Susu kuda liar dipanasin dulu, tapi susu jangan dipanasin sampai mendidih. Soalnya bisa merusak kasein di dalam susu. Fams, kasein ini adalah protein yang terkandung di dalam susu segar. Protein ini berfungsi untuk meningkatkan massa otot tubuh karena mengandung asam amino. Biasanya nih butuh waktu 3-4 jam agar protein ini bisa dicerna oleh tubuh. Sekarang, masukin susu kental manis, gula pasir, dan telur. Aduk-aduk ya sampai rata dan menjadi adonan fams. Adonan tinggal dicampur ke dalam susu kuda liar deh. Kalau teksturnya udah agak kental, masukin larutan tepung jagung. Nah, tepung ini nih bisa membuat es krim agar teksturnya lebih creamy dan lembut. Jadi, menurut sejarah nih fams, es krim ini katanya sudah ada sejak zaman kepemimpinan Kaisar Nero dari Romawi, tahun 64 Masehi. Dulu, es salju dari pegunungan diambil menjadi hidangan pesta bersama buah-buahan. Kemudian, Kaisar Tang dari dinasti Shang meminta es salju dicampur dengan susu sapi, tepung, dan kapur barus. Lalu, adonan es diaduk sampai menjadi krim. Makanya, jadi deh adonan es krim yang dikenal sekarang. Tinggal dipindahkan es krim ke dalam wadah. Lalu, simpan di dalam kulkas sampai adonan membeku. Tara! Ini dia nih, es krimnya sudah jadi. Siapa nih yang mau coba? Masih soal kuda fams. Beda dengan kuda betina yang diperah susunya. Kuda jantan di Sumbawa biasanya dilatih sebagai tradisi adat pacuan kuda fams. Warga lokal biasa menyebutnya main jaran. Tradisi ini udah ada secara turun-temurun fams. Biasanya sih digelar saat musim kemarau. Fams, uniknya pacuan kuda di sini bisa dilihat dari penunggang kuda alias jokinya. Usia mereka ini masih anak-anak fams, kira-kira 6-12 tahun. Mereka sih biasa dipanggilnya joki cilik atau juki dalam bahasa Sumbawa. Meski masih kecil, mereka ini terbilang tangguh loh fams. Mereka udah berpengalaman kok. Biasanya para joki cilik ini adalah anak-anak para mantan joki cilik juga nih fams. Pantas aja, nyali mereka gede-gede. Fams, kekuatan kuda Sumbawa ini sudah terkenal sejak abad ke-18. Kuda menjadi tunggangan para raja, bangsawan, dan panglima perang. Dalam kitab Negara Kertagama, raja dan panglima perang dari Kediri, Singosari, hingga Majapahit sudah menggunakan kuda Sumbawa untuk memperkuat pasukannya. Kekuatan kuda Sumbawa ini nggak terlepas dari kehidupan alam yang keras dan panas saat dilepas liarkan. Sebelum beraksi di arena, joki dan kuda ini juga nggak perlu PDKT alias pendekatan fams. Gunanya sih untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kuda tunggangannya. Biar makin akrab gitu, mereka juga biasa main sama kuda tuh. Wah, membuat keramaian seperti ini memang keahlian warga Sumbawa fams.
Salah satunya yang ini nih, Pawai Budaya. Dalam Festival Moyo, acara ini bertujuan meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat setempat. Berbagai acara digelar untuk menarik pengunjung fans, seperti karnaval, pawai budaya, makanan khas, barapan kerbau, dan lainnya. Uniknya, seluruh peserta pawai budaya ini memakai pakaian khas kebanggaan daerah setempat. Ada juga tuh kesenian-kesenian daerah. Seru ya? Pokoknya, segala keragaman Nusantara ditonjolkan dalam acara ini. Fans, pawai budaya ini dimulai dari depan kantor Bupati, Kabupaten Sumbawa Besar, dan berakhir di lapangan Sumbawa. Lihat tuh fans, semua pengunjung terhibur melihat keramaian festival ini. Seru sih. Dua pulau yang kini menjadi salah satu destinasi wisata Indonesia yang mendunia sudah tersaji nih di hadapan kita semua. Ada keramaian yang gak pernah bikin Bali sepi, dan kulinernya yang pasti dikejar wisatawan dunia. Dan satu lagi, yang unik-unik dari Pulau Sumbawa. Gokil ya memang Indonesia. Yang begini ini gak akan kita temukan di negara lain fans. Hanya ada di Indonesia. Indonesia mendunia. Wah, udah 40 menit aja nih. So, waktunya saya Jody Ci pamit. Sampai ketemu besok pagi ya.